Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perintah Tuhan adalah demi kebaikan kita. Perintah Tuhan adalah demi kesejahteraan kita. Dan juga perintah Tuhan adalah demi keselamatan kita. Perintah Tuhan itu adalah ekspresi dari kasih Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan melarang kita hidup mengandalkan manusia, melainkan kita harus hanya mengandalkan Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Tuhan melarang kita hidup mengandalkan manusia. Satu sisi memang ketika bicara tentang persandaran, maka persandaran itu sepenuhnya adalah pada Tuhan. Sebab Dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Namun juga kita harus menyadari bahwa manusia tidak seorang pun yang dapat sepenuhnya dapat selalu diandalkan. Selain manusia itu bisa tidak setia, tetapi juga manusia itu terbatas. Seberapapun berkuasanya manusia, ia tetap makhluk yang terbatas. Dan ia rentan untuk tidak setia. Termasuk kepada janji-janji yang manusia buat. Sebagai orang percaya, kita sudah mengenal Kristus. Dia adalah juru selamat kita, Tuhan kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia telah menebus kita dengan nyawanya. Dan Dialah yang memelihara kita dan melindungi kita, bukan saja di dalam dunia ini, juga sampai kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Saudara, marilah kita bersandar sepenuhnya kepada Kristus dan kita percaya kepada firman-Nya. Mari kita membaca Yeremia pasal 23. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat, demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan.
Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab daripada nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkah yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanyalah Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada yang lain, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, demikian firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini, baik nabi maupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya, apakah jawab Tuhan? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi,
Apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan, oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu, mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya, aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemimpin umat Tuhan tidak lagi menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Mereka mendapat panggilan untuk mengembalakan umat Tuhan, untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Namun para pemimpin umat Tuhan telah menjadi sesat, sehingga umat Tuhan itu tercerai-berai. Perkataan para nabi adalah perkataan yang palsu, karena mereka bukan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, setiap orang yang berada di dalam Kristus, ia tidak akan terhilang selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya diberikan orang kepadanya, Tuhan, keadilan kita. Saudara, di tengah-tengah berita bencana yang akan dialami oleh bangsa Yehuda, ada kabar baik di masa akan datang yang merupakan janji Tuhan kepada umat Tuhan. Dan kabar baik itu bukan karena jasa manusia, karena telah terbukti umat Tuhan telah gagal. Tetapi kabar baik itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Karena Tuhan akan berkata bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Saudara, firman Tuhan katakan, aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Saudara, itu artinya pekerjaan yang Tuhan lakukan sebagai kabar baik. Saudara, apakah kabar baiknya? Kabar baiknya adalah, saudara-saudara, bahwa orang-orang yang percaya tidak akan terhilang selama-lamanya. Saudara, ini adalah nubuat mengenai kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, yang Allah sampaikan kepada bangsa Yehuda. Saudara, disebut sebagai tunas adil, bahkan disebutkan orang akan memberikan dia nama Tuhan, keadilan kita. Saudara, Yesus Kristus ketika datang ke dalam dunia dan dia menjalankan misinya, mati di atas kayu salib, dia menggenapkan keadilan Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara, yang seharusnya kita orang berdosa mengalami murka Allah dan mengalami penghukuman Tuhan karena dosa-dosa kita. Namun, saudara, Kristus menanggungnya. Saudara, mengapa Allah tidak bisa serta-merta mengampuni kita orang berdosa? Karena Allah adalah Allah yang adil. Ketika bicara keadilan, berbicara hukum, maka Allah tidak bisa menyangkali apa yang dia telah katakan. Nah, demi keadilan Tuhan itu, maka Kristus mati menanggung dosa-dosa kita. Maka disebut Tuhan keadilan kita. Sehingga setiap kita yang percaya, kita tidak akan pernah terhilang, tapi kita berada di dalam keselamatan yang kekal itu. Saudara, Yohanes pasal 6 ayat 39-40 menyatakan seperti ini. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman.
Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, ini pesan yang sama. Karena memang Yesus Kristus adalah penggenapan daripada janji Tuhan akan Mesias, yaitu Raja yang adil itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel dengan rajanya dan selalu gagal, maka saudara, itu adalah penyataan Tuhan bahwa manusia tidak pernah mampu dengan dirinya sendiri, tetapi manusia bergantung kepada anugerah Tuhan. Saudara, Yesus Kristus diberikan kepada manusia karena memang manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya, kecuali dia mengalami Kristus di dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita menjadi orang bijaksana, menyadari kegagalan kita, dan kita mau datang kepada Kristus, mengakui kita butuh anugerahnya. Yang kedua, saudara menyampaikan perkataan mengatasnamakan Tuhan. Namun sebenarnya bukan pesan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hal itu di mata Tuhan sebagai sebuah kejahatan. Meskipun perkataan yang disampaikan itu sepertinya memberikan harapan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Saudara, yang paling mudah di dalam kita berkata-kata kepada orang lain adalah berkata-kata yang baik, berkata-kata yang memberikan harapan. Namun saudara, nabi-nabi palsu pada zaman Yehuda, mereka adalah orang-orang seperti ini. Melihat bangsanya berkubang dalam dosa, tapi mereka tetap berkata, bangsa ini selamat. Bangsa ini ada damai sejahtera. Bangsa ini bangsa yang diberkati Tuhan. Mereka mengatakannya mengatasnamakan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mata Tuhan, mereka telah berbuat jahat karena mereka memberikan harapan yang sia-sia. Penglihatan mereka itu rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka menyesatkan umat Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hari ini? Saudara, berapa banyak orang yang berbicara atas nama Tuhan, padahal dia tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak orang berbicara atas nama Tuhan, padahal Tuhan tidak berbicara melalui mereka. Saudara, banyak orang berpikir mereka bisa semena-mena memakai nama Tuhan karena mereka tidak melihat Tuhan. Mereka lupa. Pada waktunya tiba, mereka harus bertanggung jawab untuk apa yang mereka katakan. Pada waktunya tiba, Tuhan akan menyatakan keadilannya. Hari ini, mungkin mereka banyak pengikutnya. Hari ini, mungkin mereka banyak pendukungnya, yaitu manusia-manusia. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah dapat ditipu oleh manusia. Tuhan tidak pernah melihat berapa banyak orang pengikutnya. Semakin banyak, bahkan mayoritas, bukan itu cara penilaian Tuhan. Tapi penilaian Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran akan Tuhan sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus sangat waspada dengan apapun yang disampaikan kepada kita, meskipun mereka berbicara atas nama Tuhan. Saudara, kita harus kembali kepada Alkitab. Kita harus kembali membaca firman Tuhan. Apakah Tuhan berbicara seperti itu? Saudara, jikalau tidak, kita bisa seperti bangsa Yehuda
yang tersesat dalam hidupnya karena nabi-nabinya bernubuat palsu. Saudara, hari ini begitu banyak yang menyatakan dirinya asli, tapi sebetulnya tidak. Dan bagaimana kita mengetahui asli atau tidak? Maka yang pertama, yang penting sekali, yang utama adalah kita mengenal yang asli, yaitu kita membaca sendiri, merenungkan sendiri Alkitab, firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk memberikan kepada kita penilaian yang tepat kepada setiap apa yang disampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau menolong kami. Melalui firman-Mu kami mengerti, kami mewaspadai bagaimana kami harus hidup. Karena begitu banyak godaan, tipuan di tengah-tengah dunia ini. Mohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.